Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi investasi. Sebelumnya kita lihat dulu ya sebagai pendahuluan. Ini ada daftar kekayaan dari pasangan capres maupun cawapres pada Pilpres tahun 2019 kemarin. Nah, yang perlu kita lihat di sini sesuai dengan bahasan kita yaitu mengenai investasi. Kita lihat di sini Pak Owi, ini ya kalau nama lainnya yang akan kita bahas yaitu surat berharga ya, baik saham maupun obligasi. Kita lihat Pak Owi itu nihil ya, nilai hilang, 0 ya surat berharganya. Kemudian Pak Yai Ma'ruf Amin juga 0 atau nilai hilang, nihil. Nah sebaliknya kita lihat Pak Owo ini surat berharga itu 1 triliun. Ini terbesar di antara harta yang lain. Kemudian Pak Uno ini juga surat berharganya 4 triliun. Ini terbesar di antara harta yang lain yang dimiliki beliau. Sehingga totalnya kalau Pak Owo ini 1,9 triliun yang diantaranya 1 triliun ya, yang diantaranya 1,7 triliunnya yaitu surat berharga, sedangkan Pak Uno ini 5 triliun dan 4,7 triliun diantaranya surat berharga. Jauh sekali dibandingkan Pak Owi dan Pak Yai, yang kalau Pak Owi 50 miliar dan Yai Ma'ruf 11 miliar. Ini terlepas dari siapa yang menang dan kalah, kita bahas mengenai surat berharga yang mendulang kekayaan seseorang jauh melambung tinggi, meskipun risiko yang dihadapi juga tentu semakin tinggi pula. Oke, itu tadi sebagai introduction ya. Harapannya suatu saat nanti apabila kamu mempunyai harta yang berlebih ya, ini catatannya yaitu hartanya sudah berlebih, itu silahkanlah boleh investasi. Tapi kalau cuma habis untuk konsumsi ya jangan dulu gitu ya. Ini saya hanya merekomendasikan. Kemudian ini pengertiannya surat berharga. Jadi surat berharga maksudnya bukan ijazah dan lain-lain ya. Ini pengertiannya itu bentuk penyertaan sementara dalam modal gitu, atau nama lainnya investasi jangka pendek dalam rangka memanfaatkan dana yang menganggur, idle fund. Jadi yang namanya uang itu tidak boleh menganggur, terutama dalam Islam gitu. Itu sangat melarang sekali adanya idle fund, sehingga ada zakat ya. Zakatnya itu setara barang temuan, itu rikas gitu ya, itu yang tertinggi tarifnya gitu. Berapa? 20% ya itu tarif zakatnya. Misalkan kamu punya tanah tapi tidak diapa-apain gitu, kosongan gitu, itu dalam 1 tahun bisa kena zakat sebesar itu. Makanya ya bisa diinvestasikan dalam bentuk surat berharga. Misalkan selain aktiva tetap tadi ya. Kemudian tempatnya ini melalui pasar modal. Kalau di Indonesia ada namanya Bursa Efek Indonesia. Kalau dulu 2 ya, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Sekarang gabung jadi 1, jadi BEI, bertempat di ibu kota. Kalau nanti ibu kotanya pindah bukan Jakarta ya nanti pindah. Kemudian harus melalui agen atau nama lainnya broker, nama lainnya lagi pialang atau nama kasarnya maklar.
Nah, ini jenis surat berharga. Ada saham, ada obligasi. Saham itu juga dibagi lagi menjadi saham biasa, common stock. Kemudian ada saham preferen. Nah, ini bedanya. Kalau common stock itu mendapatkan hak suara dalam rapat umum pemegang saham. Kalau saham preferen itu mendapatkan dividen, tapi dia tidak dapat hak suara. Kemudian saham treasury, ini istilah lainnya saham CLBK ya, cinta lama bersemi kembali gitu. Karena ini ya, membeli saham yang telah dijual saat IPO, initial public offer, atau istilah lainnya ya go public gitu. Penawaran saham perdana, setelah dijual kemudian dia beli lagi. Kemudian ada obligasi. Obligasi ini untuk yang jangka panjang, ada yang berbunga, ada yang tidak berbunga. Kalau yang tidak berbunga, kalau dalam istilah syariah sering disebut sukuk gitu. Nah, yang akan kita bahas di sini yaitu yang saham jangka pendek, lebih khusus lagi yang saham preferen yang dapat dividen. Langsung aja kita ke contoh soal ya. Ini soal yang pertama. Misalkan tanggal 1 Januari 2016 dibeli 2000 lembar saham preferen sebesar 20% dari PTW dengan nominal 7.000 per lembar, kurs 112, biaya pembelian 50.000. Dividen dibayar setiap akhir tahun. Kemudian tanggal 1 Januari perusahaan menjual kembali saham dengan kurs 120 dan biaya penjualan 60.000. Pertanyaannya, berapa harga perolehan, berapa dividen, berapa laba rugi, buatlah jurnal saat penjualan. Kita bahas yang pertama, harga perolehannya kita tinggal kalikan aja ya. Jadi tadi kursnya kan 112%, berarti kan 112 per 100 kali jumlah lembar yang dibeli 2.000 kali harga per lembarnya 7.000, hasilnya 15.680. Biaya pembeliannya 50.000, ini menambah. Jadi jumlah totalnya 11.730. Dividen yang didapatkan ini tadi kan dia beli 20%, berarti kan 20% kali 14 juta ini dari ini 2.000 kali 7.000, sehingga hasilnya 2.800. Kemudian nomor 3, penjualan. Saat kita jual pasti mengalami laba ataupun rugi. Tadi dijual kursnya 120, berarti kan 120 per 100 kali 14 juta. Dari mana? 2.000 kali 7.000 ya tadi. Hasilnya 16.800.000, biaya penjualannya 60.000. Bedanya kalau biaya pembelian ini menambah, kalau biaya penjualan mengurangi. Sehingga harga penjualan sahamnya 16.740.000. Nah, kemudian kita kurangkan harga 40 kurangi harga perolehan 15.730 ini ya. Hasilnya 1.010.000. Jurnalnya ya karena tunai tadi ya, yang di debit kas 16.740.000. Kemudian yang dikredit saham. Saham itu masuk harta. Nah, jadi kalau berkurang di kredit. Karena dijual kan jadi berkurang sebesar ini. Sebesar harga perolehan 15.730. Nah, laba itu dicatat di sebelah kredit, jangan kebalik ya. Kalau rugi itu di debit, laba di kredit. 1.010.000 balance ini udah. Itu contoh pertama. Kemudian contoh kedua ini mengenai pajak atas dividen. Apabila kita memperoleh dividen, maka kita harus membayar pajak. Beda-beda tergantung siapa wajib pajaknya. Ini aturannya ada yang pasal 23, ada yang pasal ayat 42, ada pasal 26. Pasal 23 ini untuk wajib pajak badan. Badan itu perusahaan ya, yang dalam negeri. Dengan syarat kepemilikan saham kurang dari 25%. Kalau lebih dari 25% justru nggak kena pajak. Kenapa? Karena pemerintah ingin mendorong perusahaan untuk berinvestasi. Kalau punya banyak sekalian malah nggak kena pajak. Tapi kalau punya kurang dari 25% ini justru kena pajak. Tarifnya ini 15% kalau dia punya NPWP. Kalau tidak punya NPWP 2 kali lipat ya, 30%. Kemudian pasal 4 ayat 2 ini wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Tarifnya 10%. Ini final. Kemudian pasal 26 ini khusus untuk luar negeri, baik badan maupun orang pribadi.
tarifnya 20%. Langsung aja ke contoh ya. Contohnya ini misalkan PT ABC mengumumkan pembagian dividen dalam RUPS tanggal 13 Agustus membagikan dividen tunai, berarti dalam bentuk kas yang berasal dari cadangan laba ditahan sebesar 1 miliar ini yang dibagikan. Nah, pemegang sahamnya ada 5, PT X, PT Y, PT C, Tuan Budi ya ini berarti perorangan, kemudian IGZ Corporation ini luar negeri berarti. Ini kalau dijumlah kepemilikan sahamnya 100% ya. Nah, kita langsung hitung ya berapa dividen yang diterima masing-masing. PT X dia punya 2% ya. Bagian dividennya 260 juta dari mana? 26% kali 1 miliar. Kemudian dia nggak bayar pajak karena sahamnya itu lebih dari 25%. Sehingga dividen yang diterima 260 juta dikurangi 0, hasilnya ya tetap 260 juta. PT Y dia punya 24% ya. Kalau PT berarti dalam negeri. Dividennya berarti 240 juta kali 1 miliar. 24% kali 1 miliar hasilnya 240 juta. Dia kena pajak 23. Pajak pasal 23 karena dalam negeri ya, badan. Tarifnya 15% kali ini 240 juta hasilnya 36 juta. Pajak yang harus dibayarkan segini, 36. Jadi dividennya bersihnya 204 dari mana? 240 kurangi 36. Selanjutnya PT C ini tidak punya NPWP, ini dalam negeri juga perusahaan. Sahamnya 10% jadi dia kena pajak pasal 23 ya. Bagian dividennya 100 juta itu dari 10% kali 1 miliar. Pajaknya karena tidak punya NPWP maka 30% ya kali 100 juta hasilnya 30 juta. Dividen bersih yang diterima 100 juta kurangi 30 juta 70 juta. Tuan Budi ini orang pribadi ya, 15% dia punya. Bagian dividennya 150 juta, 15% kali 1 miliar. Kena pasal 4 ayat 2. Tarifnya 10%. 10% kali 150 juta, 15 juta. Kemudian dividen bersihnya berarti 150 juta kurangi pajak ya. Pajaknya kan 15 juta. Jadi dividennya 135 juta. Terakhir IGZ Corporation. Nah, kalau corporation berarti kan luar negeri. Ini mana? Sahamnya 25%. Dividennya berarti kan 25% kali 1 miliar hasilnya 200 juta. Dia kena PPh pasal 26. Ya, tarifnya 20% kali 250 juta. Ya, hasilnya 50 juta. Jadi pajaknya yang dibayarkan 50 juta dan dividen yang diterima bersihnya ini 200 juta. Dari mana? 250 kurangi 50. Oke, mungkin itu penjelasan singkat saya ya karena waktunya terbatas. Mohon maaf apabila terlalu cepat dalam menjelaskan. Untuk latihan soal ya, kalau bahasanya tugas kayaknya kejam banget ya setiap pertemuan tugas. Tapi nggak apa-apa, gampang tugasnya. Sama persis dengan contoh soal tadi, cuma saya ganti angkanya aja gitu ya. Silahkan dikerjakan di Google Form yang saya share seperti biasa paling lambat jam 12 malam ya, beda-beda ini tiap kelas. Ada 9 berarti ya, ini ada 4 yang A, ini yang B ini contoh soalnya 2 tadi. Tidak usah dibikin tabel ya, langsung aja hasilnya aja ini. Nomor 5, 6, 7, 8, 9 ini hasilnya aja, nggak usah perhitungannya kelamaan gitu. Sama persis kok, cuma beda angkanya aja gitu ya. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai akuntansi investasi. Sebetulnya ada banyak ya untuk investasi itu, tapi ini yang saya bahas tadi hanya saham preferen dan dividen beserta pajaknya gitu. Karena COVID gitu ya, jadi waktunya terbatas. Semoga saya doakan jadi orang sukses semua. Sekian untuk kuliah hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.